Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait modul ajar atau RPP yang diberikan oleh guru Pamong saat PPL 1 di SMP 6 Banjarmasin, yang telah kami modifikasi terkait beberapa aspek yang belum ada dalam modul ajar tersebut. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Nama saya Yuliana, ada rekan saya Hilma Anil Hayati, Victoria Walengriang Hepat, dan Yuselpin Beweso. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan terkait elemen. Pada modul ajar guru Pamong, elemen yang dicantumkan adalah menyimak, membaca, dan memirsa. Kami modifikasi menjadi menyimak, memirsa, menulis, berbicara, dan mempresentasi. Karena pada kegiatan pembelajaran siswa melibatkan diri secara aktif dalam menyimak dan memirsa materi yang diberikan. Sedangkan elemen menulis, berbicara, dan presentasi ada pada kegiatan diskusi kelompok dan menyajikan hasil kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sarana dan prasarana. Yang pertama, media. Pada modul ajar, guru Pamong hanya menggunakan media belajar berupa buku teks STAR Bahasa Indonesia kelas 8. Kami memodifikasi penggunaan media belajar menggunakan Salindia, LKPD, aplikasi Canva, dan aplikasi Quizzes. Penggunaan Salindia untuk pemaparan materi dapat menjadi lebih menarik. LKPD digunakan pada saat diskusi kelompok. Aplikasi Canva pada saat membuat proyek iklan, dan aplikasi Quizzes digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa melalui pretest dan peningkatan pemahaman siswa setelah pemaparan materi melalui post-test. Yang kedua, alat pembelajaran. Pada modul ajar, guru Pamong hanya menggunakan alat pembelajaran berupa papan tulis, spidol, dan beberapa alat lainnya, sehingga kami memodifikasi dengan penambahan alat belajar berbasis teknologi berupa laptop dan proyektor. Baiklah, selanjutnya pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada guru Pamong yaitu membuat iklan sederhana berdasarkan tema yang diberikan. Kami memodifikasi tujuan pembelajaran ini menjadi membuat iklan sederhana dari permasalahan yang disajikan. Model pembelajaran yang kami gunakan adalah problem based learning atau bisa disebut dengan PBL. Siswa diminta untuk berpikir kritis dalam pemecahan masalah, sehingga kami memberikan kasus kepada siswa dalam bentuk LKPD. Dan siswa diminta untuk menuangkan ide dari pemecahan masalah tersebut ke dalam produk berupa iklan. Kemudian pada bagian kegiatan inti sintak pertama, kami memodifikasi kegiatan pembelajaran dengan menambahkan pretest untuk mengenali kemampuan awal peserta didik dengan menggunakan aplikasi Quizzes yang menyajikan beberapa pertanyaan dasar terkait materi iklan. Kemudian, kegiatan inti sintak pertama pada modul guru Pamong, peserta diminta untuk menyimak penjelasan dari guru. Pada kegiatan ini, kami memodifikasi menjadi peserta didik diminta untuk mengamati Salindia dan menyimak penjelasan dari guru. Pada bagian ini, kegiatan mengalami perubahan karena adanya perbedaan media ajar yang kami gunakan. Kegiatan inti kemudian adalah sintak kedua yang merupakan guru membagi peserta didik ke dalam kelompok dan menjelaskan tema iklan yang akan dikerjakan. Pembentukan kelompok pada kegiatan ini kami modifikasi berdasarkan minat dan bakat siswa dengan berbaur antara satu dengan yang lain. Hal ini mempertimbangkan bakat dan minat setiap siswa yang berbeda dan meningkatkan kemampuan bekerja sama setiap siswa dalam sebuah kelompok. Masing-masing siswa dapat berkembang dalam sebuah proses yang sama, namun masih tetap mempertahankan kenyamanan belajar siswa.
Saya akan menjelaskan hasil modifikasi modul ajar pada kegiatan inti Sintak 3 dan kegiatan inti Sintak 4, kemudian pada kegiatan penutup bagian refleksi. Yang pertama terkait kegiatan inti Sintak 3. Pada modul ajar guru Pamong, peserta didik dibimbing untuk membuat iklan sesuai dengan tema yang disajikan. Sesuai dengan model dan tujuan pembelajaran yang kami gunakan, pada bagian ini kegiatan kami modifikasi menjadi peserta didik diarahkan untuk memecahkan masalah dari kasus yang ada di LKPD. Jadi pada bagian ini kami memberikan LKPD kepada peserta didik yang berisikan kasus yang bersifat kontekstual dan dekat dengan peserta didik dan mengarahkan peserta didik untuk bisa berpikir kritis dalam memecahkan kasus yang ada. Kemudian kegiatan berlanjut pada kegiatan inti Sintak 4. Pada modul guru Pamong, peserta didik menyajikan iklan sederhana ke dalam kertas HVS. Sesuai dengan media pembelajaran yang kami gunakan, pada bagian ini kegiatan kami modifikasi menjadi peserta didik menuangkan ide dari pemecahan masalah yang ada di LKPD ke dalam bentuk iklan, sama seperti guru Pamong, tapi melalui aplikasi Canva. Kami menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan iklan karena menurut kami pembuatan iklan melalui aplikasi Canva cukup praktis, di mana peserta didik dapat menggunakan template yang tersedia di aplikasi. Namun siswa diminta untuk memodifikasi template tersebut baik dari segi isi, gambar, kalimat, warna, dan juga elemen-elemen yang sesuai dengan ide peserta didik. Kemudian pada kegiatan penutup, kami menambahkan refleksi pembelajaran. Pada modul ajar guru Pamong itu hanya terdapat pengayaan dan remedial, tidak terdapat refleksi pembelajaran baik dari siswa maupun dari guru. Sehingga pada bagian ini kegiatan kami modifikasi dan kami tambahkan guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Menurut kami refleksi pembelajaran penting dilakukan di akhir pembelajaran untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran hari itu, sehingga guru dan siswa dapat mengidentifikasi bagian mana saja yang menjadi kekuatan dan menjadi kelemahan dari proses pembelajaran. Pada bagian refleksi ini kami menyajikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh guru dan juga peserta didik, yang mana pertanyaan itu masih berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan hasil modifikasi kami pada modul ajar guru bagian penutup. Pada modul ajar, guru tidak melakukan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Sehingga pada bagian ini, kami memodifikasi dengan menambahkan post-test melalui aplikasi Quizzes. Kami juga memodifikasi modul ajar dengan menambahkan tindak lanjut dari pembelajaran dengan memberikan penugasan individu kepada siswa untuk membuat iklan sesuai dengan pilihannya masing-masing dengan menggunakan aplikasi Canva tanpa template, sehingga siswa wajib mendesain sendiri iklannya dengan memanfaatkan fitur dan elemen yang tersedia di Canva. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan juga menilai kemampuan siswa secara individu. Berikutnya pada bagian asesmen. Pada modul ajar guru Pamong tidak terdapat asesmen diagnostik awal, sehingga kami menambahkan asesmen diagnostik awal berupa pra-tes dan post-tes melalui aplikasi Quizzes. Penggunaan aplikasi Quizzes memberikan ruang penilaian yang cukup akurat terhadap jawaban yang diberikan siswa, sehingga penggunaan aplikasi Quizzes dapat menarik minat siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.